Hai, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Ayu. Sebelumnya maaf banget aku udah lama banget vakum, dan kali ini aku mau sharing lagi tapi dengan konsep yang berbeda dari video aku sebelumnya. Dimana di video-video aku sebelumnya aku sharing tentang sesuatu yang aku ketahui dan aku pelajari. Tapi di video kali ini dan video kedepannya aku bakal merubah konsep video aku menjadi video podcast dengan narasumber yang pastinya lebih berpengalaman nih daripada aku. Karena pengalaman aku di dunia forex jujur aja masih minim banget, jadi aku udah menghadirkan seorang narasumber yang aku harapkan bisa berbagi informasi dan pengalamannya ke kita, termasuk ke aku dan teman-teman juga. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Kita langsung aja sapa nih. Selamat malam, Pak Vio. Gimana kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah sehat yuk. Sebelumnya saya berterima kasih karena Ayu sudah ingin berdiskusi dengan saya tentang trading forex, dan ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi bisa berbagi buat teman-teman melalui channel YouTube Ayu nih. Sama-sama Pak Vio. Justru saya dong yang terima kasih karena Pak Vio udah mau menjadi narasumber dan menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di video channel saya. Nah, sebelum kita ke materinya, boleh cerita sedikit nggak? Bapak sudah terjun ke trading khususnya forex ini udah berapa lama? Oke, jadi saya mengenal forex dari tahun 2012. Awalnya saya mengunjungi kantor seorang teman, dan di situ saya melihat dia sementara bertrading di kantornya itu. Tapi waktu itu saya belum begitu tertarik dengan forex. Nah, saya mulai tertarik dengan forex di akhir tahun 2016 saat saya bertemu dua orang teman saya bernama Pak Triman dan Pak Wibawa, yang dimana mereka berdua ini memiliki aktivitas yang sama waktu itu, yaitu mereka membuat robot trading atau EA, dan mereka itu bertrading sendiri menggunakan robot yang mereka buat itu. Nah, dari situlah saya mulai penasaran dan akhirnya mulai belajar forex dan trading di forex. Wah, udah lumayan lama juga ya Pak. Jadi malam hari ini kita bakal ngebahas tentang apa nih Pak? Oh ya, sebelumnya saya asumsikan yang nonton video ini teman-teman pemula yang bener-bener dari nol banget ya. Jadi mungkin kita bakal bahas mulai dari basic dulu kali ya Pak? Yes, untuk tahap awal mungkin sebaiknya kita bahas dari hal yang paling dasar mengenai apa sih forex itu, atau apa pengertian dari forex itu sendiri. Gimana menurut kamu yuk? Oke, setuju Pak. Menurut saya juga lebih baik emang kita bahasnya mulai dari dasar banget biar teman-teman juga belajarnya nggak lompat-lompat. Karena aku yakin banget yang nonton video ini semuanya dari peralihan platform yang kemarin ke forex, atau mungkin juga banyak penonton-penonton yang emang udah terjun ke forex, tapi kita sama ratakan aja. Kita asumsikan bahwa semua yang nonton memang mau belajar dari nol banget. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ke materinya ya Pak. Silahkan untuk Pak Vio. Oke teman-teman para trader, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah belajar trading dan memulai trading forex, khususnya para pemula yang betul-betul baru terjun di dunia forex ini. Nah, sebelumnya saya akan memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa trading forex itu merupakan aktivitas yang memiliki resiko tinggi akan terjadinya loss ya. Jadi sebelum memulai belajar ataupun bertrading di forex, sebaiknya teman-teman terlebih dahulu betul-betul harus paham terlebih dahulu tentang resiko-resiko yang akan terjadi ketika kita bertrading ataupun memulai aktivitas di forex ini ya, seperti itu. Nah, selain itu, untuk menjadi seorang trader pro ataupun yang sudah menghasilkan dari forex itu bukan perkara hal yang mudah ya, dan butuh perjuangan yang sangat effort dari belajar itu sangat butuh effort yang lebih ya, kerja keras serta fokus agar sampai di tahapan bagaimana kita bisa menghasilkan dari trading ya. Dan juga di trading forex itu bukan hal yang instan, bukan cara cepat untuk menjadi kaya raya ya. Jadi kalau teman-teman memiliki pemikiran seperti itu, tolong mindset seperti itu sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu sebelum memulai belajar dan bertrading di forex ya, seperti itu. Untuk bertrading di forex,
teman-teman terlebih dahulu sebaiknya juga memilih broker yang sudah legal di Indonesia, ya, sudah berbadan hukum legal di Indonesia. Itu teman-teman bisa cari, ya, silahkan bisa searching via Google. Di situ ada banyak, ya, broker-broker yang sudah berbadan hukum legal di Indonesia. Dan saran saya, di saat teman-teman memilih broker, itu sebaiknya memilih broker yang memiliki spread yang cukup rendah, ya, dan itu sangat membantu di saat kita nantinya melakukan trading dengan spread yang cukup rendah, ya, seperti itu. Nah, oke, ya teman-teman, di sini saya akan masuk ke dalam tahapan ataupun langkah-langkah belajar di trading di forex. Nah, di sini saya ada 3 langkah untuk khusus yang pemula yang bagaimana bisa belajar di forex, ya, seperti itu. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama. Di sini urutan belajar forex itu mulai dari yang pertama itu kita mesti mengenali dasar-dasar yang ada di forex. Dasar-dasar yang ada di forex itu seperti dengan misalnya pengertian forex itu apa, ya, pengertian forex apa, kemudian jam-jam bertrading di forex itu jam berapa saja, kemudian market forex itu ada berapa macam, ya. Jadi di sini saya akan beri gambaran. Jadi yang pertama itu yang kita perlu tahu, forex itu apa, ya, apa sih pengertian dari forex itu. Yang kedua itu kita mesti mengenali market-market yang ada di forex. Misalnya di forex itu ada 4 macam market, ya. Jadi ada market Australia, market Asia, kemudian ada market Eropa, dan yang terakhir itu market Amerika. Nah, terus bagaimana apa sih pentingnya kita mengenali market-market tersebut misalnya, ya, karena market-market ini cukup penting kita ketahui. Ini berkaitan dengan tingkat volatilitas harga yang ada di market. Jadi di saat bertrading ada jam-jam tertentu di mana misalnya, ya, saya kasih contoh, misalnya kita di Australia dan Asia misalnya. Nah, pertemuan jam antara market Australia dan market Asia, ya, di saat itulah pertemuan jamnya volatilitas market itu cukup tinggi, ya, seperti itu. Sebelumnya kalau misalnya dia tidak bertemu jamnya, tidak berpotongan jamnya, biasanya itu sangat lesu, ya, marketnya itu sangat lesu, walaupun kadang-kadang ada beberapa momen itu pergerakannya cukup cepat, ya, karena dibantu oleh yang namanya news, ya. Nanti kita akan bahas semuanya, ya. Jadi kita akan bahas secara bertahap. Nah, seperti itu. Jadi kita dalam belajar trader, urutan yang pertama itu kita mesti tahu ataupun lebih dalam mengenali apa sih yang menjadi dasar-dasar di forex itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya lanjut yang kedua. Yang kedua itu bagaimana kita memahami cara trading di forex. Jadi misalnya mulai dari kita harus mengetahui apa cara melakukan open posisi, ya. Jadi cara eksekusi itu ada 2 macam, ada yang eksekusi instan ataukah ada yang pending order. Nah, di pending order ini ada beberapa lagi terbagi atas 4, ya. Ada sell, ada buy limit, kemudian ada buy stop, kemudian ada sell limit, ada sell stop, ya, seperti itu. Nah, ada juga satu pilihan itu yang disebut dengan trailing stop, namun itu yang sangat jarang digunakan, ya, seperti itu. Nah, selain daripada cara melakukan open posisi, kita juga harus mengetahui cara menentukan area-area take profit ataupun area pending ordernya kita itu di mana, ya. Misalnya kita memasang pending order buy limit, itu kita mesti tahu buy limit ini kita taruh di area mana, dan jarak take profitnya kita itu kita harus tahu, serta yang paling penting itu adalah menentukan stop lossnya kita itu sampai di mana, ya, seperti itu. Jadi ini betul-betul teman-teman harus lebih dalam, lebih tahu, lebih memahami tentang menentukan ataukah cara-cara bertrading di forex, ya. Paling utama itu adalah menentukan take profit dan stop loss, serta cara menghitung lot yang size lot yang kita gunakan untuk bertrading, ya. Size lot yang kita gunakan untuk bertrading ini semua erat kaitannya dengan yang disebut dengan money management. Karena hal yang terpenting di forex itu ketika
kita terjun di dunia forex itu hanyalah sebuah money management ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki money management yang cukup bagus di saat bertrading di forex, maka itulah rata-rata trader yang bisa sukses dan menghasilkan dari trading ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, urutan belajarnya itu di sini kita sebaiknya mempelajari satu teknik analisa ya. Kemudian setelah kita menguasai teknik analisa tersebut, sebaiknya kita melakukan latihan terlebih dahulu di akun demo. Nah, bagusnya di forex ya, dibanding dengan bisnis real misalnya, di forex itu kita bisa dulu terlebih dahulu latihan di akun demo. Berbeda dengan misalnya kita melakukan bisnis, misalnya kita menjual boba ya. Menjual boba itu kita tidak bisa demo terlebih dahulu, misalnya es boba ya, kita menjual es boba itu tidak bisa kita melakukan demo terlebih dahulu. Sedangkan di forex itu kita bisa latihan terlebih dahulu di akun demo. Setelah analisa yang kita pelajari itu sudah kita rasa mantap ya, sudah bagus, barulah kita mendepositkan dana kemudian bertrading di akun real ya, seperti itu. Nah, dan sebaiknya teman-teman hanya mempelajari cukup satu analisa saja yang betul-betul teman-teman rasa cukup bagus dan kuasai. Kemudian ini diulang-ulang terus menerus ya, dan mencari kekurangan dan kelebihan dari teknik ataupun analisa yang teman-teman sudah pelajari tersebut ya. Dan di sini ada beberapa macam teknik ya, jadi nanti saya akan jelaskan juga ya. Saya mungkin informasikan sedikit. Jadi ada beberapa macam teknik, ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama itu analisa fundamental ya, kemudian ada teknikal, kemudian ada intermarket dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu ya, seperti itu. Apakah teman-teman ingin belajar teknikal ataukah belajar fundamental, itu terserah teman-teman nyamannya di menggunakan analisa apa ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang trading forex ya. Di sini apa sih itu trading forex? Nah, trading forex itu merupakan perdagangan mata uang dari berbagai negara yang dilakukan dalam jaringan elektronik ya. Nah, kalau kita mengambil pengertian dari forex itu sendiri, forex itu merupakan singkatan daripada foreign exchange. Foreign exchange ini berarti valuta asing ya, atau mata uang asing, falas ya, kita biasa singkat dengan falas. Nah, valuta asing ini apalagi namanya menjadi, atau foreign exchange ini atau forex ini menjadi sebuah benda atau sebuah barang yang kita perdagangkan melalui jaringan elektronik. Artinya apa? Sama halnya dengan kita misalnya membeli ya, saya beri ilustrasi sedikit, sama halnya dengan kita membeli minyak goreng ya. Minyak goreng ini sama dengan barang ya, artinya ada barang. Dan forex ini misalnya kita membeli forex mata uang, misalnya kita membeli pair euro USD, maka ini juga sama halnya dengan bentuknya barang ya, seperti itu. Walaupun ini bentuknya digital ya, di dalam jaringan elektronik ya, seperti itu. Namun secara secara fundamentalnya ya, ini sama-sama kita memiliki barang yang bisa kita simpan ya, seperti itu. Kita bisa hold dalam jangka waktu beberapa lama. Nah, saya kasih contoh, misalnya kita membeli minyak goreng tadi di seharga misalnya 20.000 di market ya. Nah, kalau misalnya kita jual, misalnya kita ini membeli, berarti kita sebagai buyer ya, pembeli. Nah, kalau misalnya kita ingin berlaku sebagai penjual ya, maka misalnya kita jual di hari itu juga, kita mungkin hanya mengambil selisih 10.000. Jadi kita jual misalnya di harga Rp30.000. Dari harga 20.000 di saat kita beli, modal kita 20.000, kemudian kita jual secara di pasaran ya, secara ecer atau apalah ya, kita jual di pasaran, maka kita menjualnya dengan harga 30.000. Dari 20.000 ke 30.000 ini kita mendapat selisih keuntungan Rp10.000 ya, seperti itu. Dan apabila kita misalnya ya, kita menahan setelah kita membeli minyak goreng tadi, sebelum kita jual kita tahan dulu, atau istilahnya kita timbun lah ya, istilah kasarnya kita timbun. Kemudian terjadi kelangkaan di pasar. Di saat langka, harga minyak ini naik drastis menjadi misalnya karena banyaknya permintaan, harga minyak ini naik drastis menjadi Rp50.000 misalnya. Nah, dari modal kita tadi yang awalnya hanya 20.000, kemudian
kita tiba-tiba jual di saat permintaan besar dan harga naik menjadi 50.000. Nah, disinilah kemudian kita menjualnya. Di sini kita mendapatkan untung yang cukup besar, yaitu sekitar 30.000 ya, seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Minyak goreng ini kita bisa simpan atau kita bisa hold ya, istilahnya kita bisa tahan untuk kita jual di kemudian hari. Sama halnya dengan forex, ketika kita membeli di pair euro USD dan kita misalnya membeli di poin 1500 ya, kita artinya melakukan open posisi buy ya. Di saat kita sudah membeli open posisi buy dan kita pergerakan market itu bergerak ke atas dan berada di poin 3000 misalnya ya, dan di saat dia sudah mencapai poin 3000 pergerakan harga yang ada di market, maka kita misalnya menjual pair yang kita sudah beli tadi ya, euro USD tadi, maka dari itu kita akan mendapatkan selisih keuntungan dari pergerakan harga ini dari 1500 ke 3000 menjadi kita mendapat keuntungan sekitar 1500 poin ya, seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu ya, sama halnya kita berdagang, namun di sini perbedaannya kita berdagang menggunakan mata uang yang kita perjualbelikan, pair mata uang, dan kita berdagang, kita lakukan ini di dalam jaringan elektronik ya, seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan binary kemarin. Di binary itu kita murni yang namanya tebak-tebakan ya, jadi tidak ada barang yang kita bisa jual, dan di binary itu sudah ditentukan batas waktu habisnya ya. Jadi misalnya kita di 1 menit itu sudah habis ya, kalaupun misalnya di situ kita tebak candle hijau dan menjadi candle merah, berarti kita loss ya, seperti itu. Jadi 1 menit harus selesai. Sedangkan di forex itu kita bisa menahan perdagangan kita ketika kita melakukan open posisi itu sampai kapanpun ya. Misalnya kita bisa menahan ini berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan, itu tidak masalah ya, seperti itu. Selama kita tergantung kita, jadi kita yang mengkontrol kapan kita bisa mendapatkan keuntungan dan kapan kita istilahnya bisa menutup misalnya dengan kerugian kita gitu. Jadi kita yang mengontrol, kita ingin untung berapa dan ingin rugi berapa ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu dulu. Nanti saya akan lanjut di sesi berikutnya ya, semoga dipahami. Nah, itu tadi penjelasan dasar tentang apa itu forex. Kayaknya udah cukup jelas banget, jadi nggak perlu banyak aku ulas lagi. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bahas apa nih Pak? Untuk berikutnya kita akan bahas hal yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai sesi-sesi market forex, dan mungkin kita akan bahas mengenai time frame di forex. Oke, jadi kita bahasnya emang step by step ya Pak, biar kita paham dari dasar dulu sebelum kita terjun ke marketnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja bincang-bincang kita di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan baru, dan semoga ada informasi yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian gak suka dengan videonya, silahkan skip tanpa meninggalkan komentar negatif. Oke, see you in the next video. Bye-bye.